itu calon ratu adil tidak lain itu adalah nanti yang akan menjadi sang kesatria piningit itu adalah terah dari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam tema kali ini kami akan menyajikan sebuah cerita di antara dewa dan manusia, atau yang disebut sang kesatria piningit itu adalah manusia setengah dewa, bagaikan sebuah berlian yang masih di dalam tempurungnya. Maka bila mana beliau hadir pun tidak ada orang yang akan menyukai, yang ada hanya melirik atau juga sama sekali tidak akan memperhatikan. Itulah yang namanya sang kesatria piningit itu, bagaikan sebuah benda yang sangat mulia, seperti halnya emas apabila belum di daun ulang atau dimasak, itu tidak akan menampakkan sebuah keemasannya. Orang tersebut itu yang memahami dari jiwa-jiwa sang kesatria piningit itu, diantaranya itu hanya beberapa orang yang tahu tentang ilmu rasa, atau yang disebut sudah bisa menyatu dalam jiwanya. Itu orang-orang yang akan memahami jiwa-jiwa sang kesatria piningit. Sebuah logam mulia itu apabila kena panas bara api itu akan terlihat kilapannya, akan terlihat warna keemasannya. Begitu pula sebaliknya, seperti halnya berlian. Berlian semakin digosok itu akan semakin menampakkan cahayanya. Setelah tampak dengan cahayanya dari berlian tersebut, orang itu berbondong-bondong dan berlomba-lomba ingin menguasainya, ingin mendekatinya, ingin memilikinya. Itulah rahasia sang kesatria piningit. Kenapa Prabu Siliwangi itu membuat sebuah wangsit bocah angon atau satria piningit atau budak angon itu, pintunya itu setinggi batu. Yang disebut setinggi batu itu adalah benda yang sangat keras, benda yang perlu digosok, benda yang perlu dipecah. Di dalamnya itu ada sebuah permata yang begitu sangat mahal harganya. Nah, yang disebut permata berlian tersebut itu adalah sebuah kekuatan akal dan pikiran dan rasa menyatu dalam jiwa, yang akan membawa sebuah kedamaian di dalam kehidupan dimanapun kepada siapapun. Sedangkan sang kesatria piningit itu yang disebut manusia itu setengah dewa, dalam gerak cara beliau itu bekerjanya itu mampu akan memengaruhi kepada setiap orang, akan mampu memengaruhi, membawa suatu kemerdekaan secara hakiki kepada setiap manusia, akan mampu membangkitkan orang yang sedang kehilangan semangat, akan mampu menunjukkan jalan yang lebih baik daripada jalan yang telah dilewati. Itulah jiwa-jiwa sang kesatria piningit. Ini menurut dalam versi saya, dalam kesatria piningit yang membawa suatu kemerdekaan di atas muka bumi ini, akan memberikan sesuatu kemerdekaan kepada setiap manusia, merdeka secara hakiki, merdeka menurut kemampuan masing-masing, merdeka menurut
bidangnya masing-masing. Maka dari itu sang Ksatria Piningit itu akan mampu memberikan suatu keadilan, mampu akan memberikan suatu kebahagiaan kepada setiap manusia. Sebelum diketahui sang Ksatria Piningit itu kebanyakan itu membenci, tidak akan menyukai. Tapi setelah tahu bahwa sang Ksatria Piningit itu muncul, terlihat sinarnya seperti berlian, orang itu akan semuanya itu menyukai. Makanya disebut sang Ksatria Piningit itu sang ksatria yang dirahasiakan bagaikan berlian yang masih ada di dalam tempurungnya, belum diolah, belum dimasak, belum menjadi sebuah permata. Itulah yang disebut sang Ksatria Piningit. Ini menurut dalam versi saya, dalam sepenggal cerita tentang budak Angon atau bocah Angon, atau yang disebut sang Ksatria Piningit, atau yang disebut itu calon Ratu Adil, tidak lain itu adalah nanti yang akan menjadi sang Ksatria Piningit itu adalah terah dari satu dari Eyang Prabu Jangka Jayabaya, kedua itu dari Prabu Siliwangi, bisa jadi dari turunan ke-8 yang telah bersilang di antara tanah Sunda dan tanah Jawa. Bisa jadi itu akan lahir di luar Jawa, bisa akan lahir di tanah Jawa. Yang namanya keturunan itu bertebaran di mana-mana, tidak dalam satu titik bahwa sang Ksatria Piningit itu akan lahir dari tempat ini, tidak. Karena dari keturunan itu orang Jawa di antara orang Pasundan itu sudah ada di mana-mana. Jadi kiranya demikian dalam sekilas cerita tentang babagan cerita Ksatria Piningit atau calon Ratu Adil atau yang disebut budak Angon. Dalam versi saya itu seperti ini. Barangkali itu bermanfaat, silahkan disimak. Bila tidak bermanfaat itu diabaikan saja, ambillah segi positifnya dan buang sisi negatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.